Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga ini jadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah pula bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada bab ke-160. Bab al-mau'idati 'indal qabr. Babul mau'idati 'indal qabr. Bab tentang nasihat di kuburan. Maknanya ngasih nasihat kepada orang yang berada atau mengantarkan jenazah, diberikan nasihat, diberikan peringatan berkaitan dengan urusan kematian. Dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menuliskan atau memasukkan satu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad." Kami bersama-sama Nabi SAW mengantarkan jenazah atau bersama Nabi SAW akan menguburkan jenazah fi Baqi' al-Gharqad, di kuburan Baqi'. Fa'atana Rasulullah SAW faqa'ada. Lalu kemudian Nabi SAW datang, lalu kemudian beliau duduk. Wa qa'adna haulahu, dan kemudian kami pun juga duduk di sekitar Nabi SAW. Wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu bi mikhdaratih. Dan di tangan Nabi itu ada satu kayu kecil. Fanakasa, lalu Nabi kemudian menunduk, tertunduk atau menunduk. Wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi, lalu Nabi ngais-ngais tanah atau mencungkil-cungkil tanah atau mencoret-coret di tanah dengan kayu tersebut, kata para sahabat. Kita ini kalau ngelihat sahabat itu meriwayatkan hadis Nabi, Pak lah, sampai perkara-perkara yang dalam tanda kutip, Pak lah, dalam tanda kutip nggak penting itu diriwayatkan oleh sahabat. Jadi Nabi itu pegang kayu, lalu Nabi mencungkil-cungkil tanah. Kayak pian biasanya kalau duduk mengantri ya, kalau atau duduk menghadangi apa, kan biasanya tangan ini kan kada beranai kalau Pak. Iya. Ya, kada beranai, entah menggawil-gawil apakah. Itu oleh para sahabat diriwayatkan. Masya Allah kan. Sampai nang kayak itu diriwayatkan. Sampai Nabi itu jalan, kadang-kadang Nabi berjalan sampai di tempat ini, lalu Nabi menoleh ke sebelah kanan. Lalu terus ada apa di sebelah kanan? Ya kan ada apa-apa, pokoknya Nabi menoleh. Nah itu sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian summa qal, lalu Nabi Muhammad SAW beliau kemudian berkata, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah tiap orang di antara kalian ini, kata Nabi, kecuali tempatnya telah ditetapkan. Apakah dia tempatnya di neraka ataukah dia tempatnya di surga. Artinya tiap kalian itu, kata Nabi SAW, telah ditetapkan tempat kalian. Kalian akan masuk mana sudah ditetapkan oleh Allah. Ada di antara kalian yang masuk neraka dan ada di antara kalian yang akan masuk surga. Faqalu, lalu para sahabat mendengar yang seperti ini kaget. Sudah ditetapkan tempatnya di surga, sudah ditetapkan di neraka. Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina. Wahai Rasulullah, kalau sudah memang tempat kita ditetapkan,
di dalam surga ataupun di dalam neraka, apakah kita sudah pasrah saja dengan ketetapan kita? Kalau memang ditetapkan di surga, ya sudah, masukkan ke dalam surga. Kalau ditetapkan di neraka, ya sudah, biar berusaha kayak apapun tetap tidak akan bisa masuk ke dalam surga karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun menjawab, faqala i'malu, beramallah kalian, berbuat baiklah kalian, amal solehlah kalian, meskipun dikatakan tempat kalian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena semuanya itu akan dimudahkan ketika untuk apa dia itu diciptakan. Maksudnya kalau dia itu ditetapkan untuk ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk beramal soleh. Tapi kalau orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka, susah dia amal soleh. Tapi kalau maksiat lancar, gampang. Nah itu tanda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis yang sangat penuh dengan hikmah, hadis yang mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang bahwasanya kita ini akan mengalami yang seperti ini, dan kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan kita atau tempat kita kelak di akhirat, di surga ataupun di neraka. Makanya Nabi SAW terus menyuruh kita ini untuk senantiasa beramal dengan amal-amal yang soleh. Dan dari hadis ini maka para ulama memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa setiap jiwa itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga ataupun di neraka. Dan ini yang namanya disebut dengan apa? Takdir. Takdir itu orang kalau dengar seperti ini, pian sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, orang seolah-olah nggak terima. Masa sudah ditetapkan? Terus kayak apa ini itu ya? Tapi kalau misalnya pian kehilangan ayam pian di rumah, terus dicari ayamnya kada dapat, jar pian apa Pak? Takdir. Dan memang benar sudah ditetapkan dan Allah sudah tahu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu kita ini tidak jelas masuk surga atau masuk neraka, belum diketahui kita ini masuk surga atau masuk neraka, maka Allah mempunyai sifat kurang tahu. Jujur kalau? Karena akhirnya Allah nggak tahu ini fulan ini masuk neraka apa masuk surga, ya Allah. Waduh, ini belum beramal lagi. Berarti bukan Allah dia itu. Dia bukan Allah karena dia tidak maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdirnya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah itu telah mencatat, telah selesai urusan takdir. Siapa yang duduk di dekat pintu, siapa yang duduk di dekat jendela, siapa yang bersandar di tiang, siapa yang begini, siapa yang begini, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua telah selesai. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada apa-apa ini, yang pertama Allah jadikan menulis takdirnya para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan harus iman kita dengan yang semua ini. Karena ketika orang mengatakan kita bisa menentukan takdir kita sendiri, ini kekeliruan dalam syariat. Karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika manusia berada di dalam perut ibunya, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara, ditiupkan ruh, lalu disebutkan tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang senangnya di dunia ataupun tentang susahnya di dunia. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bayi itu ada di dalam perut. Artinya urusan tentang takdir itu sudah selesai. Apakah kita bingung memikirkan urusan kita ini di mana lah? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Enggak perlu dipikirkan, Pak. Enggak usah bingung masalah yang seperti itu. Karena Nabi SAW cuma menyuruh kita, disuruhnya beramal. Karena ketika kita terlalu memikirkan tentang masalah takdir ini tadi, ya kan? Urusan takdir ini terlalu saja dipikirkan, di otak-atik, bahaya.
Sudah cukup bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah semua musibah yang ditimpakan kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Tidaklah semua musibah yang terjadi di muka bumi ini atau pada diri manusia kecuali semua sudah tertulis di dalam kitab yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita itu berjalan sesuai dengan ketentuan atau yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir. Sehingga enggak boleh kita otak-atik ujung-ujungnya enggak beriman dengan takdir. Seperti contohnya di awal Sahih Muslim itu dijelaskan tentang ada 2 orang dari Basrah yang datang ke Madinah untuk menemui Ibnu Umar, menceritakan tentang ada kasus baru di Basrah. Kasus baru itu dikemukakan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini mengatakan bahwasanya tidak ada itu takdir-takdiran. Manusia itu akan menentukan urusannya sendiri. Dan Allah akan tahu apa yang terjadi setelah dilakukan oleh manusia. Jadi seolah-olah Allah itu nggak tahu, Pak, saya ini mau minum ini apa tidak. Main tebak-tebakan lawan Allah. Allah nggak ada tahu. Kapan Allah tahu? Ketika ini telah saya letakkan atau ini telah saya minum. Baru Allah tahu, kata mereka. Maka mendengar ini Ibnu Umar berkata kepada 2 orang utusan itu tadi, katakan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripada Ibnu Umar. Lalu beliau mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma yaqbalullahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kalau seandainya mereka itu berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalnya tersebut sampai mereka itu beriman kepada takdir. Artinya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya, seperti itulah kita mengimani takdir. Dan nggak usah terlalu banyak dipikiri, Pak. Biar aja sudah takdir itu berjalan dengan jalannya. Kita ini tugasnya cuma satu di dunia ini, amal, sudah selesai. Selain Ma'bad al-Juhani ini, nanti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada orang yang bernama Ghilan ad-Dimashqi. Ghilan ini kurang lebih lawan Ma'bad al-Juhani ini tadi. Dia berdebat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena di masyarakat itu terjadi keributan tentang masalah takdir. Yang menjadi pionirnya Ghilan al-Dimashqi. Lalu dipanggil dia oleh Umar bin Abdul Aziz. Berdebat mereka dengan Umar bin Abdul Aziz ini berdebat dengan Ghilan. Sampai kemudian Ghilan ini kalah hujjah. Lalu dia mengatakan, ya kalau begitu saya tobat wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau sampai engkau tobat, benar tobatmu, maka didoakan kebaikan. Tapi kalau engkau bohong dalam masalah ini, engkau akan mendapatkan kecelakaan. Sudah selesai, dia pergi. Umar bin Abdul Aziz meninggal. Terjadilah fitnah kembali yang dilakukan oleh Ghilan ini tadi. Dia mulai lagi menyebarkan faham qadariyah yang tidak percaya adanya takdir, bahwasanya manusia menentukan takdirnya sendiri. Kan sering kalau Pak kita ini menentukan takdir kita sendiri. Tidak ada, kita bukan Tuhan, ya kan? Yang menentukan takdir itu Allah. Manusia menentukan takdirnya sendiri, kata Ghilan. Akhirnya dia ini ditangkap lalu disalib oleh khalifah, disalib dalam keadaan tangannya yang satu dipotong silang, satu tangan dipotong, satu kaki dipotong secara menyilang, lalu diletakkan di pintu gerbang kota Damaskus. Artinya peringatan, siapa saja yang punya pemahaman seperti ini akan punya nasib seperti Ghilan. Lalu datang seseorang, wahai Ghilan, apa yang menimpa dirimu? Lalu Ghilan mengatakan, sungguh aku terkena doanya orang soleh. Doanya siapa? Doanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu sampai kumat lagi penyakit qadariyahmu ini, kamu akan dapat keburukan. Nah ini intinya seseorang itu wajib beriman kepada takdir
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan urusan kehidupan kita ini. Ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Hikmah yang kedua adalah berkaitan dengan mau'izah atau nasihat di kuburan. Boleh seseorang itu misalnya sedikit pidato di kuburan sebagai sebuah nasihat. Nasihat yang akan mengingatkan manusia itu tentang mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Dan tidak ada satu nasihat yang akan lebih merasuk di dalam jiwa ini kecuali ketika sambil praktek. Ya kan, Pak? Di kuburan diingatkan tentang mati. Kalau misalnya orang di diskotik lagi duduk pian ingatakan tentang mati, kira-kira kayak apa, Pak? Tidak ada gunanya. Tapi ketika mereka berada di kuburan diingatkan tentang mati. Hari ini kita yang antar. Suatu hari kita yang akan diantar. Hari ini kita lihat dia ditutup dengan tanah. Suatu hari kita yang akan ditutup dengan tanah. Orang-orang yang ada di dalam ini mungkin akan menyesal, minta dihidupkan kembali agar mereka ini bisa melakukan kebaikan. Imam Hasan Al-Basri pernah bersama orang-orang banyak mengantarkan jenazah. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepada seseorang yang ada dalam barisan yang mengantarkan jenazah. Beliau mengatakan, "Hei fulan, seandainya yang kita antar ke kubur yang mati ini hidup lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan?" Lalu orang itu menjawab, "Ya tentu wahai imam, dia akan beramal dengan amal yang banyak, amal yang soleh, amal-amal yang luar biasa akan dia kerjakan." Tapi kata Hasan Al-Basri, sayangnya satu, dia nggak bisa seperti itu. Tapi kamu bisa, kata Imam Hasan Al-Basri. Artinya yang mati nggak bisa, tapi kamu yang sudah ngomong kayak tadi itu, anggap saja kamu ini habis mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tadi bilang apa? Ya bilangnya akan beramal dengan sesungguh-sungguhnya. Ya sudah, anggap saja engkau tadi yang mati, sekarang engkau dikasih kesempatan untuk hidup. Ucapanmu tadi praktekkan, kata Imam Hasan Al-Basri. Amalkan apa yang engkau katakan tadi. Nah ini artinya nasihat-nasihat ini adalah nasihat-nasihat yang dikeluarkan agar seseorang itu bisa menjadi ingat dengan kematian, ingat dengan apa yang akan terjadi berkaitan dengan dirinya. Karena yang namanya nasihat itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh seorang mukmin, dan sebaik-baiknya nasihat adalah Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, telah datang kepada kalian satu nasihat, ya kan? Nasihat min rabbikum, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un, dan dia adalah sebagai obat. Obat apa, Pak? Ya obat hati yang nomor satu, meskipun bisa juga jadi obat badan. Lima fis sudur, obat yang untuk apa-apa yang ada di dalam hati. Karena kata Ibnu Qayyim, la syai'a anfa'a lil qalbi min qira'atil qur'ani bit tadabburi wat tafakkur. Seolah-olah manusia ini hidupnya seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu firqah sesat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai jadi orang-orang yang seperti ini. Artinya dua hal ini ada. Ketika kita telah dikasih tahu oleh Nabi SAW, tiap kalian telah ditentukan neraka atau surga. Orang yang salah akan mengambil sikap salah satu dari keduanya. Satu akan menjadikan gak percaya dengan ini, dia mengatakan semuanya ada. Yang satu lagi pasrah, pasrah dengan ketentuannya. Sudah ada apapun sudah pasrah. Kayak orang di penjara itu, Pak. Orang di penjara itu kan pasrah. Ada pegawai, Pak. Ada orang di penjara pegawai. Hey, Pak Sipir, saya mau ke kantor dulu. Ada bisa. Tapi tetap makan galanya. Ya kan, tetap makan ya. Biar nasinya nasi yang campur pasir itu tetap dikasih makan. Artinya tetap makan. Pasrah dia seperti itu. Bukan. Yang ini dilarang di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Kenapa kita dilarang untuk pasrah? Apa kira-kira jawabannya? Yang sudah yakin, kalau
Manusia itu telah ditentukan tempatnya di surga ataupun di neraka. Kita sudah yakin begini. Tapi kita nggak boleh pasrah. Kenapa kita nggak boleh pasrah? Apa kira-kira? Karena kita nggak tahu kita ini di neraka atau di surga. Kan nggak tahu loh. Semuanya sudah ditentukan. Kita ini masuk kelompok yang ditentukan masuk surga atau kelompok yang ditentukan masuk neraka, kita nggak tahu. Sehingga nggak boleh kita menjadikan takdir itu sebagai alasan. Nggak bisa. Datang seorang pencuri atau ditangkap seorang pencuri dan dibawa ke hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akan dieksekusi, tangannya akan dipotong, dia mengatakan, "Stop dulu, Amirul Mukminin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan aku ini jadi maling. Sudah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kok pakai ribut, pakai dihukum?" Apa jawab Amirul Mukminin? Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Oh iya, kamu menyuri itu telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini bakal nyolong. Dan kamu tahu bahwasanya aku yang memotong tanganmu ini pun juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong tanganmu." Nah, ini artinya nggak boleh pasrah dengan yang namanya takdir, itu nggak boleh. Artinya kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Jangan terus mentang-mentang kita memahami takdir itu telah ditentukan terus sudah selang sudah. Kalau memang takdirnya surga, surga. Takdirnya neraka, sudah terima aja apa adanya. Bukan seperti itu sikap seorang mukmin. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan segala sesuatu sebagaimana dia telah ditetapkan. Dan Allah juga Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Manusia itu akan diberikan apa-apa yang diusahakan oleh dirinya. Artinya kita nggak ngerti, Pak. Kita masuk mana kita nggak tahu. Tapi kita usaha dan kita berharap bahwasanya kita ini termasuk golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Dan Nabi juga mengatakan setiap kalian akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan yang akan mengantarkan kalian itu kepada apa? Maksudnya fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian akan dimudahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini, Pak? Makna daripada ini semua, kita ini tetap disuruh beramal saleh. Nah, sebagai tanda kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika kalian kata Syekh melakukan kebaikan-kebaikan, fabshir, maka bergembiralah. Itu sebagai tanda bahwasanya insya Allah kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Kenapa? Karena kata Nabi, semua orang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang akan menjadikan dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau orang itu ditentukan masuk surga, dimudahkan bagi dia itu untuk beramal baik. Hari ini kita datang sungguh-sungguh ke sini, Pak. Setelah datang kita duduk di sini mendengarkan ulun pemandir, ya Pak. Ini semua tidak akan mudah untuk dilakukan oleh seseorang yang memang nggak punya niat. Nggak akan mudah, susah akan dilakukannya. Bangun pagi-pagi subuh, kadang bangun, berangkat ke masjid, duduk di masjid, ya kan, sampai harinya terang, ya kan. Susah ini. Tapi kata Syekh, bergembiralah. Itu tanda. Ini semua yang dia lakukan insya Allah adalah amal soleh. Semua yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mudah Anda lakukan, antum mudah melakukan itu, maka kata Syekh, bergembiralah. Itu alamat kata beliau, kalian ini orang-orang yang telah ditetapkan menjadi orang-orang yang menjadi penduduknya surga. Berbeda dengan mereka yang berkumpul di tempat-tempat kemaksiatan, maka celakalah bagi mereka. Karena itu adalah tanda ketika mereka dimudahkan untuk bermaksiat, itu tanda bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang bertakwa serta bersedekah amal soleh, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan dibenarkan, iman orang-orang ini tadi, amal soleh tadi. Artinya orang-orang yang beramal soleh ini apa yang akan diberikan oleh
yusra. Orang-orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam urusannya, termasuk amal solehnya dimudahkan, karena sesungguhnya amal soleh itu adalah jembatan bagi kita, jalan bagi kita untuk menuju kepada ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Hikmah yang lain yang terakhir, kalau sudah Nabi mengabarkan Allah telah menetapkan kita ini, sebagian kita ada yang di surga, sebagian kita ada yang di neraka. Yang kira-kira pilih yang mana? Pak Grip, pilih yang mana? Pilih surga. Nah, kalau sudah pian ini milih surga, yang menentukan kita itu masuk surga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Husnul dzan. Prasangka baiklah kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah bangun subuh, duduk di masjid, mengerjakan sholat, mengerjakan kebaikan-kebaikan, saya bertobat atas kesalahan-kesalahan saya yakin, saya punya prasangka baik, ini adalah amal yang engkau mudahkan, dan aku berprasangka baik, engkau akan memasukkan dirimu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi, aku ini seperti prasangka hamba. Seperti apa hambaku itu berprasangka kepadaku, maka aku akan menjadi seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prasangkalah yang baik kepada Allah. Jangan terus berprasangka kalau binasa orang masuk neraka. Jangan Pak, kalau kita masuk neraka bujuran, ya Pak. Tapi prasangka baiklah kepada Allah. Dengan amal yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadikan kita dirahmati oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya husnul dzan, yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum pernah tercatat mendapatkan keburukan, tidak ada. Kalau sudah berprasangka baik kepada Allah itu pasti akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira bab 160 tentang nasihat di kubur. Ya, nasihatnya Nabi SAW ini berkaitan dengan masalah takdir. Kira-kira yang ditambahkan atau ditanyakan? Atau cukup saja? Ya, silakan. Ada mungkin takdir. Sedangkan tadi dijelaskan 50.000 tahun sudah ditetapkan takdir setiap hamba Allah. Itu satu pertanyaan. Ya, sebenarnya ini tentang penentuan ini takdir secara umum. Kalau hanya dibahas tentang takdir kayaknya panjang. Tapi intinya takdir itu ada beberapa fase. Takdir yang tidak bisa dirubah, yang takdir yang sudah ditentukan oleh Allah itu 50.000 tahun sebelum terjadinya semua itu terjadi. Lalu ada takdir model kedua, takdir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat orang itu berada di dalam perut ibunya, ditentukan jodohnya, matinya, segalanya. Nah, itu takdir. Nah, ada lagi kata para ulama, takdir yang kemudian takdir ini bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Pada saat malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala diputuskan semua perkara dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sebagian mengatakan bahwasanya pada saat itulah akan ada perubahan kalau orang itu memang dikehendaki untuk berubah. Tapi intinya tidak ada takdir bisa dirubah-ubah, tidak ada. La yaruddul qada illa du'a, ya kan? Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, antum berdoa itu ditentukan oleh Allah enggak? Ya sudah, berarti memang jalannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti pian jangan pernah punya anggapan manusia itu enggak punya kehendak, bukan, Pak. Kayak robot di remote, bukan. Tetap manusia itu punya kehendak. Tapi pian harus tahu, kita harus tahu kehendak manusia itu tidak bisa berjalan kecuali
kecuali dengan hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sepunya hati kan hendak jadi presiden, Pak. Ada? Atau mana jadi presiden? Kehendak pian itu. Tapi kalau Allah tidak dikehendaki ya kada jadi presiden. Jadi camat saja cukup sudah misalnya. Atau ada hendak nak jadi dokter. Berataan pasti kalau hari dilakoni jadi apa? Jadi dokter kalau. Padahal banyak yang kada jadi dokter, cakap banyak yang jadi dokter bagus. Banyak yang ada jadi dokter, malah banyak di antara kita yang jadi maklar, ya Pak. Maklar dokter juga kurang lebih. Kenapa? Ya karena kita punya kehendak, karena kita punya kehendak. Bukan seperti robot direpot, tidak. Punya manusia itu kehendak, tapi kehendaknya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa manusia melampaui kehendak Allah. Makanya kalau takdir itu, apakah takdir itu bisa dirubah? Maka para ulama mengatakan ada takdir yang memang tetap, seperti mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walau satu detik pun. Artinya itu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Tapi ketika dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, di mana Lailatul Qadar itu diputuskan masalah-masalah dengan bijak. Kata para ulama, ya ini tempat pada saat Allah Subhanahu wa taala akan merubahnya. Yang dirubah yang mana? Yang memang bisa dirubah. Yang mana yang dirubah yang dikehendaki untuk dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin yang sudah ditetapkan yang gak bisa dirubah bagi manusia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Tapi ada perkara-perkara dengan doa mereka pada malam tersebut Allah akan memberikan kebijaksanaannya. Tapi tetap ingat, doa yang kita ucapkan itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diketahui oleh Allah. Artinya tidak ada sebetulnya. Secara hakikat semua berjalan sesuai dengan yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kalau doa berubah takdir berarti Allah tidak tahu lah kalau kita hanya berdoa. Kira-kira Allah tahu nggak kalau kita itu mau berdoa? Ya sudah, berarti kan sudah diketahui berdoa. Nah, intinya seperti itu. Intinya kita berharap dimudahkan untuk selalu bisa beramal soleh, karena itu jadi tanda bahwasanya kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira karena masalah takdir ini Pak, masalah yang paling bulat, pelik. Makanya ada usah terlalu dibahas yang kita berhebat iman, jangan. Karena muncul nanti setan senang gitu Pak. Akan senang terus akan diutak-atiknya kepada kita, akhirnya kada percaya pada takdir. Yang satunya lagi semakin pasrah kepada takdir, ibaratnya seperti itu. Yang satu nggak usaha, yang satu kepintaran, akhirnya sesat dua-duanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita ini pokoknya berjalan saja sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sungai itu kalau berjalannya ke sana, Pak, ada usah kisah kuat, ada melawan arus, tidak usah. Sudah umpati aja alurnya sungai tadi. Yang penting kita menjaga diri kita agar perahu kita ada terhantuk kayu batu di pinggir sungai terus tinggallah. Terus kita mengatakan, pokoknya saya sesuai dengan takdir. Naik ke atas perahu, sungainya deras, kita umpat di situ. Pas di muka ada batu, jagung, pecah perahunya. Apa yang harus kita lakukan? Ya disetir perahunya. Kalau ada batu dihindari. Kalau ada yang seperti ini, kita seperti ini. Jangan juga seperti Qadariyah, kadang pokoknya aku hendak menentukan nasibku sendiri. Sungainya ditabraknya. Sampai kiamat tidak sampai-sampai ya, sungainya deras. Nah seperti itulah ibaratnya. Kita ikut di atas perahu dengan kita beramal. Apa amal kita? Ya nyetir perahunya. Perahunya disetir, jangan sampai perahu itu nabrak. Tidak usah terlalu dipikirkan kita nanti ujungnya di mana, kita nanti ujungnya di mana, tidak. Tapi ketika kita berusaha dengan kebaikan, ujungnya insya Allah nanti akan mendapatkan keselamatan. Ini kira-kira yang kita harapkan. Aku boleh ada